Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian, jamaah yang berbahagia, juga sahabat-sahabat santri, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersama antum semua di majelis rutin setiap Kamis sore. Mudah-mudahan majelis ilmu kita sore hari ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Dan juga wabil khusus kita doakan guru kita Kiai Haji Abdullah bin Nasyar bersama jamaah umroh yang saat ini sedang melaksanakan rangkaian ibadah umroh di Tanah Suci. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam melaksanakan rangkaian ibadah umrohnya, diberikan keberkahan, diterima ibadah umrohnya, umroh yang mabrurah, yang makbulah, dan semoga bisa kembali ke tanah air dengan selamat, sehat walafiat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, tema yang akan saya sampaikan pada sore hari ini tema yang berbeda dengan tema-tema yang lainnya. Mari kita mengambil pelajaran ibrah dari kekasih kita, qudwah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sore hari ini saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk hadir di saat detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tema yang sangat berat untuk disampaikan, tetapi semoga kita bisa mengenal kemuliaan Rasulullah, ibrah dari wafatnya kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena memang tidak ada satupun manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidupnya kekal di bumi ini, enggak ada. Tidak ada satupun yang hidupnya kekal, itu enggak ada. Bahkan Nabi yang mulia sendiri disebutkan di beberapa ayat Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyit, sesungguhnya engkau Muhammad akan mati. Wa innahum mayyitun, sebagaimana mereka semua juga akan mati. Wa ma ja'alna li basharim min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Kami tidak pernah menjadikan seorang manusia pun
di muka bumi ini hidupnya kekal, langgeng, abadi, enggak ada. Afa imitta, jika kamu saja kekasihku, manusia terbaik, asyraful anbiya'i wal mursalin, mati, fahumul khalidun, apakah mereka akan mati? Akan kekal? Apakah mereka akan kekal selain kamu? Jika kamu saja mati, apakah mereka akan kekal? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan berjumpa dengan kematian. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjadi isyarat bahwa Nabi yang mulia, manusia seperti kita, di mana beliau juga akan berjumpa dengan kematian. Apalagi kita, Rasulullah saja berjumpa dengan kematian. Hadirin sekalian, saya akan awali. Saya mengajak mari kita hadir di saat detik-detik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini untuk berjumpa dengan Ar-Rafiqul A'la, Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya kematian Nabi itu musibah terbesar bagi umat Islam. Jadi wafatnya Nabi itu musibah terbesar. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, ini hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adha'a minha kullu syai'. Pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, maka bercahayalah segala sesuatu yang ada di Madinah. Kami gembira, kami bahagia. Bercahaya, terang benderang Madinah itu. Yang dimaksud ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu ya. Ketika Nabi menginjakkan kakinya di Madinah. Kata Anas bin Malik, kami gembira, kami bahagia, terang benderang Madinah itu. Falamma kana al-yawmul ladzi mata fihi adlama minha kullu syai'. Dan pada saat beliau meninggal dunia, gelaplah segala sesuatu yang ada di Madinah. Tidak pernah kami mengalami kesedihan seperti ketika hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami semua. Itu musibah yang paling besar yang menimpa kami. Ini kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sama seperti saat ini ketika orang yang saleh, orang yang alim, para ulama wafat, itu musibah buat umat Islam. Karena Allah mencabut ilmu ya dengan diwafatkannya para ulama. Berapa banyak para ulama besar yang sudah meninggalkan kita, maka hilanglah ilmunya. Hilanglah ilmunya gitu. Ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan kematian. Mari kita mulai untuk bersama Al-Mustafa Habibuna wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di detik-detik terakhir menjelang kematiannya. Hadirin sekalian, isyarat Nabi akan meninggalkan para sahabat, akan meninggalkan kaum muslimin untuk selamanya di dunia ini, itu mulai nampak ketika tahun 10 Hijriah, ketika Nabi melaksanakan Hajjatul Wada, Haji Wada. Haji apa itu? Haji perpisahan. Nabi yang mulia menyebutkan beberapa kalimat di hadapan para sahabat. Kata beliau, inni la adri
la'alli la alqakum ba'da ami hadza bihadzal mauqif abada. Sesungguhnya aku tidak mengetahui, barangkali setelah tahun ini aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian dalam keadaan seperti ini selamanya. Sehingga waktu itu Nabi menyebutkan, khudhu anni manasikakum fala'alli la ahujju ba'da ami hadza. Kata beliau, ambillah manasik haji, tata cara mengerjakan haji dariku ini, ya. Karena boleh jadi aku tidak akan menunaikan ibadah haji lagi setelah tahun ini. Ini yang membuat para sahabat sebagian menangis. Dan ketika itu turunlah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan futuhat, kemenangan, futuh Mekah yang dimaksud di sana itu, futuh Mekah. Wa ra'aitan nas, dan kau lihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwajan, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ya. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbik, dan memuji Tuhanmu, dengan memuji Tuhanmu, subhanallah walhamdulillah, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Ya. Ini surat yang turun, surat yang terakhir turun, surat An-Nasr. Adapun ayat yang terakhir turun itu ayat yang kita kenal di surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma, pada hari ini. Kapan ini? Ketika Hajatul Wada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan untukmu agamamu, agamaku, agama kalian gitu ya. Sudah aku sempurnakan untuk kalian agama ini, agama Islam ini telah sempurna. Jadi Islam itu sempurna. Nabi menyampaikan Islam sudah pada puncak yang ideal gitu. Sudah sesuai dengan keinginan Allah. Maka kemudian Nabi menyebutkan tidak ada satupun yang mendekatkan ke surga, sudah aku jelaskan. Dan tidak ada satupun yang bisa menjauhkan kalian dari neraka, sudah aku jelaskan. Semua lengkap, terang benderang agama ini. Enggak perlu kita menambah, enggak usah kita mengurangi. Sudah lengkap, sempurna agama ini, sempurna agama ini. Ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan, aku lengkapi nikmatmu, nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madinan, dan aku ridho, telah aku ridhoi agama Islam sebagai agama kalian. Allahu Akbar. Ini ayat ini menunjukkan semakin dekatnya perpisahan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan muslimin. Dan perlu kita ketahui saudaraku, setiap nabi dan rasul itu diberikan keistimewaan. Setelah beres menyampaikan tugas semua, mesti akan didatangi malaikat maut, diberikan tawaran. Semua nabi dan rasul diberikan tawaran, Pak. Termasuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diberikan tawaran, apakah ingin dipanjangkan usianya, ditambah usianya, atau ingin segera berjumpa dengan Allah. Dan semua nabi mesti memilih berjumpa dengan Allah. Enggak mau lama-lama tinggal di bumi ini.
termasuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mau lama-lama di dunia ini. Setelah puncak keberhasilan ketika Islam menyebar, orang berbondong-bondong masuk Islam, Nabi diberikan tawaran oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak mau. Maka Nabi memilih Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, tidak. Kekasihku Allah Subhanahu wa taala yang aku tuju, katanya. Allahu Akbar. Ikhwani fillah, hadirin sekalian, Nabi yang mulia meninggal diawali dengan sakit. Nabi sakit dulu sebelum meninggalnya. Saya mau tanya, ada yang tahu berapa hari Nabi sakit sebelum meninggalnya? 2 minggu. Ada yang lain? Iya. Nabi wafat itu 2 minggu, kurang lebih ya. Nabi mulai kerasa sakit itu kapan? Itu pada tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah. Ya, Nabi mulai sakit. Dan sahabat itu sudah melihat gelagat yang tidak seperti biasanya. Contoh, Nabi itu i'tikaf di Ramadan tahun 10 Hijriah. Berapa lama i'tikafnya Nabi menjelang wafatnya? Ada yang pernah baca? 2 minggu, saudaraku. 2 minggu Nabi i'tikaf di masjid. Nggak kemana-mana, Nabi i'tikaf. Allahu Akbar. Bahkan di Ramadan yang terakhir itu Nabi dicek Qur'annya oleh Jibril sampai khatam 2 kali. Marratain. Ini nggak pernah terjadi, kata para sahabat. Kami bertanya-tanya, ini alamat apa ini gitu. Ya. Nabi itu 2 kali mengkhatamkan Al-Qur'an. Maka sakit yang demam yang tinggi, demam yang parahnya itu terjadi pada awal-awal Rabiul Awal gitu ya. Bulan Rabiul Awal. Tepatnya hari Rabu, saudaraku. Nabi yang mulia itu mulai merasakan sakit yang sangat. Maka beliau kemudian dalam kondisi sakit itu, kerasa sakit, beliau mulai berkhutbah. Naik ke atas mimbar. Mimbar di masjid Nabi bukan seperti ini ya, bukan. Mimbar itu tangga 1, 2, 3, itu sunnah. Itu mimbar begitu, Pak. Jadi kalau nanti saya sampaikan Nabi duduk di atas mimbar, bukan di sini gitu, kan seperti bukan. Jadi Nabi duduk ya di tangga 1, 2, 3 kan, lebih tinggi, lebih jelas kelihatan gitu. Begitu. Yang pernah ke Madinah tahulah mimbar seperti apa. Mimbar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik ke atas mimbar, kemudian para sahabat kumpul semua, Pak. Ini Nabi sudah mulai pusing, sakit, ya. Apa kata Nabi? Inna Allah Ta'ala khayyara abdan baina dunya wa baina ma indah, fakhtara dzalikal abdu ma indallah. Inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala khayyara abdan, memberikan pilihan kepada seorang hamba, baina dunya wa baina ma indah, antara kehidupan dunia, kenikmatan dunia gitu, wa baina ma indahu, dan apa yang ada di sisinya, kenikmatan di surga, di akhirat. Fakhtara dzalikal abdu ma indallah, maka hamba itu, namun sang hamba lebih memilih apa yang ada di sisi Allah, di sisinya. Sebagai sahabat gak paham maksud Nabi ini apa, tapi Abu Bakar menangis mendengar Nabi menyampaikan kalimat ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menangis. Kata para sahabat, "Ma yubkika ya Abu Bakar?" Kenapa engkau menangis? Abu Bakar teriak menangis. Ya. Kenapa? Karena beliau memahami ucapan Nabi. Ini fakihnya Abu Bakar gitu ya. Fakihnya Abu Bakar. Termasuk nanti setelah wafatnya Nabi, ketika umat tidak bisa mengendalikan diri, Abu Bakar tetap bisa ngontrol. Bahkan Abu Bakar yang kemudian menyampaikan
tentang hakikat kematian itu. Ya, kita sampai yang ke depan. Dia menangis karena sangat paham bahwa sesang hamba yang dimaksud, yang diberi pilihan dalam sabda Nabi itu adalah Rasulullah gitu. Rasulullah. Kemudian Nabi melanjutkan khutbahnya. Ini hari Rabu. Hari Rabu. Kata beliau, "Inna min amanin nas alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar." Sesungguhnya orang yang paling aku percayai dalam mendampingi dan berkorban dengan hartanya menegakkan Islam, berdakwah ini adalah Abu Bakar. Di sini Nabi memberikan pelajaran pentingnya menyebut kebaikan seseorang untuk sebagai ungkapan terima kasih Nabi gitu. Nabi orang yang pandai berterima kasih, saudaraku, enggak pernah melupakan. Abu Bakar memang dari awal Islam itu sudah terus mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, walau kuntu muttakhidan khalilan, seandainya aku boleh mengambil seorang khalil, seorang kekasih, lattakhadtu Abu Bakar khalilan, niscaya aku telah mengambil Abu Bakar sebagai khalil, sebagai kekasih. Walakinna ukhuwatal Islam wa mawaddatah, akan tetapi yang dibolehkan oleh Allah, yang diizinkan adalah persaudaraan Islam dan kecintaan dalam Islam. La yabqayanna fil masjid babun illa sudda ila baba Abi Bakar. Tidak satupun pintu di masjid melainkan telah ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Ini menunjukkan keutamaan, kemuliaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau sahabat Nabi dan mertua Nabi. Orang yang pertama kali beriman kepada Nabi, orang luar rumah setelah Khadijah beriman kepada Nabi. Zaid ibn Harithah beriman kepada Nabi. Kemudian Ali bin Abi Thalib yang waktu itu syabab, usianya 10 tahun, beriman kepada Nabi. Orang luar rumah itu siapa? Abu Bakar yang pertama kali beriman, Pak. Dan Abu Bakar setelah masuk Islam, hari itu juga berdakwah. Islamlah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Al-Arqam, Ibnu Abil Arqam, dan semua yang masuk Islam di tangan Abu Bakar itu mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka masih hidup. Allahu Akbar, surga saudaraku. Ini kemuliaan para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada tengah malam Rabu, malam Kamis. Di Rabunya kan? Ini tengah malam. Sudah Kamis dini hari gitu. Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah. Ya Muhammad, kum anta. Muhammad bangun. Ziarahi pemakaman Baqi' Al-Gharqad, katanya, mohonkan ampunan untuk mereka. Nabi terbangun, maka Nabi mengajak mantan hamba sahayanya, pembantu beliau yang bernama Abu Muwaihibah radhiyallahu taala anhu. Ini yang sering membantu Nabi, Pak, di masa-masa tua Rasulullah gitu, menjelang wafatnya. Namanya Abu Muwaihibah. Beliau berkata, "Ya Aba Muwaihibah, wahai ya sahabatku, sungguhnya aku diperintahkan untuk berangkat ke Baqi' Al-Gharqad, dekat ya. Jadi rumah Nabi nempel ke masjid. Waktu itu beliau berjalan. Jadi kalau dari rumah Nabi itu ke sebelah kirinya dari Masjid Nabawi gitu. Itu Baqi' Al-Gharqad. Aku diperintahkan untuk berziarah ke makam Baqi' untuk memohonkan ampunan mereka kepada Allah. Ikut bersamaku, kata Rasulullah. Kemudian ikutlah Abu Muwaihibah bersama Nabi. Nabi masuk ke Baqi' Al-Gharqad. Apa kata Nabi? Assalamualaikum ahlal maqabir. Semoga keselamatan tercurah atas kalian, wahai para penghuni kubur.
liyahni'akum ma asbahtum fihi bima asbahan nasu fihi. Selamat atas kalian di pagi hari di mana orang-orang memasuki pagi hari mereka. Aqbalatil fitan ka qita'il lailil mudlim yatba'u awwalaha akhiruha al akhiratu syarrun minal ula. Berbagai fitnah telah datang bagaikan potongan malam yang gelap gulita, di mana penghujungnya mengikuti permulaannya. Yang terjadi di penghujungnya lebih buruk daripada yang di permulaannya. Ini kata para ulama menunjukkan tentang dahsyatnya fitnah akhir zaman gitu. Nanti akan ada akhir zaman. Nabi diutus itu akhir zaman. Kata Nabi, aku diutus dengan kejadian kiamat seperti ini nih, 2 jari. Jerenggangkan Nabi. Jerenggangkan segini, dekat sekali. Jadi dekat sekali akhir zaman. Sementara umat Muhammad sendiri pun itu mengalami 5 fase yang sering saya sampaikan di majelis-majelis ilmu ini. Ada fase nubuwah, ada fase khilafah ala minhajin nubuwah, ada fase mulkan aldon, ada fase mulkan jabriyah, ada fase khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, para ulama menyebutkan fitnah kaqita'il lailil mudlim ini fase keempat ini. Nah, sekarang ini kita. Nabi sudah menyebutkan tentang dahsyatnya fitnah akhir zaman gitu ya. Di mana sebagian yang Nabi menyebutkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi harinya seseorang itu beriman, sorenya kafir tanpa sadar, kufur tanpa sadar. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau sorenya dia beriman, paginya kafir tanpa sadar. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya, karena kebanyakan mereka menjual kemuliaan akhirat hanya untuk mendapatkan secuil dunia yang hina. Banyak orang-orang yang mengorbankan akhirat untuk dunia seperti itu. Kemudian ketika Nabi berjalan-jalan di Baqi itu, di Baqi Al-Gharqad, Nabi dialog dengan Abu Muwaihibah. Apa kata Nabi? Ya Aba Muwaihibah, inni utitu mafatiha khazaini dunya wal khulda fiha tsumal jannah. Wahai Abu Muwaihibah, sesungguhnya aku telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia dan keabadian kekal di dalamnya, ya, dan juga surga. Fa khuyirtu baina zalika wa baina liqa'i rabbi wal jannah. Lalu aku disuruh memilih, ya, antara hal itu dan atau menjumpai Rabbku dan surga. Jadi disuruh milih, mau dunia atau mau kembali kepada Allah segera dan surga. Sahabat Abu Muwaihibah berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Ambillah pintu-pintu dunia, kunci-kunci perbendaharaan dunia, keabadian di dalamnya dan surga ya Rasulullah. Ini hal yang wajar gitu, betul tidak? Kan Nabi berjuang sekian lama kan, ketika memang di masa futuhat kejayaan Islam, di mana saya sampaikan tadi, Nabi yang mulia itu didatangi Pak oleh orang-orang sejazirah Arab, datang berbondong-bondong. Kalau di awal-awal kan Nabi menawarkan Islam, orang nolak, gak mau gitu, mau tahu. Tapi di mulai tahun ke-9 itu kan orang-orang datang ke Madinah, ingin tahu apa sih Islam itu, masuk Islam berbondong-bondong. Tapi Nabi memilih, kata Nabi, ya, la wallahi ya Aba Muwaihibah, tidak demi Allah wahai Abu Muwaihibah, laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah, tidak, aku sudah tidak berminat tinggal di dunia ini. Walaupun diberikan ya perbendaharaan, kemewahan, tidak, aku tidak berminat katanya. Aku ingin segera berjumpa dengan Rabbku dan surga. Allah. Aku ingin segera berjumpa dengan Allah kekasihku dan surga. Kenapa sobat? Ikhwanifillah, mari kita tanya ya, dan ini hikmah pelajaran dari kalimat Nabi ini, sejauh mana keimanan kita, keyakinan kita kepada adanya surga dan kenikmatan di dalamnya. Ya,
Nabi yang mulia itu sering bermimpi masuk surga, sering sekali. Nabi sering mimpi masuk surga. Dan Nabi yang mulia pernah dihadirkan di hadapannya surga. Dan Nabi pernah masuk ke surga ketika Al-Isra wal Mi'raj. Nabi mendapati kenikmatan di surga seperti apa? Ya. Maka ada hadis qudsi yang sahih di mana Nabi menyebutkan, faqala ta'ala, Allah berfirman di hadis qudsi ini, kata Allah, a'datu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terbersit sedikit pun dalam hati pikiran manusia. Itulah surga. Jadi ada kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar, dan belum pernah terbersit sedikit pun juga. Maka Nabi tidak berminat dengan dunia ini. Dunia kan kita tahu seperti apa dunia. Dan Nabi menceritakan, saudaraku, Nabi menceritakan tentang surga dan kenikmatannya. Betul. Di antaranya apa? Kata Nabi yang mulia, wa innakum ya ahlal jannah, kalian wahai penduduk surga akan kekal, tidak akan pernah mati. Gak ada kematian bagi kalian, kekal. Wa innakum ya ahlal jannah, dan bagi kalian wahai penduduk surga, kalian akan muda, tidak akan pernah tua. Berapa usianya itu? Baina salasin wa salasah wa salasina sanatan, antara 30 dan 33 tahun usia penduduk surga segitu. Wa innakum ya ahlal jannah, dan kalian wahai penduduk surga tidak akan pernah sakit, akan sehat terus. Dan kalian wahai penduduk surga tidak akan menderita, akan bahagia terus. Dan puncak kenikmatan di surga ketika seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Nabi inginkan. Nabi ceritakan. Kira-kira bagaimana ya? Saya mengajak kepada jamaah sekalian, kalau ada seseorang yang kita percaya, Pak, ini orang ini terpercaya, dia menceritakan tentang kondisi gedung putih di Amerika. Diceritakan ini gedung putih seperti ini, ya, tamannya seperti apa, terus diceritakan. Orang ini kita yakin dia nggak pernah bohong gitu. Ini orang terpercaya ini. Dia menceritakan tentang kondisi gedung putih. Kira-kira kita percaya tidak omongannya? Percaya tidak? Percaya, karena tidak pernah menjumpai dia berdusta, nggak pernah. Kemudian keesokan harinya kita membaca di media massa, oh benar yang diomongkan itu tuh oleh orang itu tentang gedung putih, sama persis. Di luar dugaan dia mendapat undangan untuk berangkat ke gedung putih itu. Itulah kurang lebih perumpamaan. Nabi menceritakan tentang surga, neraka, kenikmatan surga seperti apa. Dan Nabi menyampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, pemilik surga, pemilik alam semesta ini, yang disampaikan oleh Nabi yang sepanjang hidupnya nggak pernah bohong, Al-Amin. Sebelum menjadi Nabi saja Al-Amin. Tentu setelah menjadi Nabi maka akan lebih, beliau menjaga amanah, beliau menyampaikan, Pak, tentang kenikmatan surga. Nah, para sahabat itu kan tidak seperti Nabi ya. Kalau Nabi kan jelas berjumpa dengan Allah, berkunjung ke surga, menceritakan. Sahabat itu mendengar Nabi yakin benar, Pak. Apa ya? Bukan lagi ilmu yakin, bukan lagi ainul yakin, tapi hakul yakin, sangat yakin, sangat yakin. Abu Darda, dia seorang sahabat yang mendapati ketika
sepeninggal Nabi di zaman Abu Bakar dan Umar kan dibuka Pak, negeri-negeri berlimpah kekayaan, dibuka dunia. Tapi Abu Darda tidak mau, hidupnya itu glamor, nggak mau. Abu Darda tetap dalam kondisi sebagaimana ketika beliau sering mendampingi Nabi. Jadi beliau memilih miskin itu bukan yang pilihan beliau gitu, nggak mau. Satu hari sahabat datang kepada Abu Darda, Umar bin Khattab datang ke rumah Abu Darda. Nggak ada apa-apa. Ditanya, "Wahai Abu Darda," katanya, "engkau ini nggak punya apa-apa, di kemana barang-barangmu itu? Di mana barang-barangmu?" Kata dia apa? "Hartaku, barang-barangku sudah aku kirim ke rumahku yang kedua." Apa maksudnya? Ya, setiap aku punya, aku langsung kirimkan untuk perlengkapan perabotan di rumahku nanti. Di mana? Di surga, katanya. Masya Allah. Dahsyat Pak. Ngapain ngumpul-ngumpul guci di rumah gitu ya? Pecah mati nggak dibawa, mendingan punya uang. Udah mau bangun apa nih? Istana. Bangun masjid, gitu kan Pak ya? Kata Nabi kan, "Man bana masjidan lillah banallahu baitan al qasran fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di dunia Pak, rumah Allah, akan dibangunkan istana di surga. Abu Darda seperti itu Pak. Ada seorang ulama imam mazhab yang bernama Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu seorang yang saudagar yang kaya raya. Dia ulama Pak, dan juga pengusaha Pak, kaya raya. Abu Hanifah itu Pak, setiap beli satu barang pasti dia bersedekah setelahnya dengan harga barang itu. Ini yang tidak mudah itu. Jadi kalau beli mobil 500 juta, pasti keesokan harinya sedekahnya pun 500 juta. Ditanya, "Wahai imam," katanya, "engkau berbuat seperti itu kenapa?" "Oh iya," katanya, "bagaimana mungkin aku menikmati dunia sementara akhirat aku rugi," katanya. Dia sedekah terus bangun karena yakinnya itu loh. Nah, kita kira-kira mendengar surga bagaimana? Ketika disebut surga seperti apa keyakinan kita? Karena sekarang kita hidup di zaman orang disebut surga itu nggak tertarik gitu Pak. Surga, nggak tertarik, aneh gitu. Sampai ada keyakinan sebagian orang, ya nggak ada surga itu, nggak ada katanya. Nauzubillah. Atau ada syair lagu itu, "Jika surga dan neraka tidak pernah ada." Bisa kufur itu saudaraku. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi Nabi itu memilih untuk segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memohonkan ampunan untuk penghuni Baqi' dan pulang. Nah, sepulang dari itu kan pagi itu, maka beliau mulai sakit itu memuncak. Sepulang dari Baqi' beliau menemui Aisyah, karena waktu itu kilirnya Aisyah. Ya, ini 10 hari menjelang wafat nih. Hari Kamis. Ya, Nabi wafat hari apa? Hari Senin. Hari Senin. Istri Nabi berapa? Istri Nabi berapa? 9. Menjelang wafat istilahnya 9 istri Nabi itu. Permulaan Aisyah meninggal ketika giliran Aisyah. 10 hari. Ini puncak demamnya 10 hari. Ya kan? 9 kan Aisyah, kata Aisyah, sebuah anugerah dari Allah untukku ketika Nabi meninggal berada di hari kilirku, di pangkuanku, dan bersatunya ludahku dengan ludah beliau. Apa maksudnya? Karena Nabi meminta dibawakan siwak. Maka siwak itu oleh Aisyah dihaluskan oleh bibirnya. Kan siwak begitu. Ya, diberikan ke Nabi, Nabi bersiwak. Menjelang meninggal Nabi bersiwak. Kata Nabi, itu kemuliaan bagiku, kebahagiaan tersendiri. Ludahku bersatu dengan ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu istilah, karena memang siwak beliau itu diberikan kepada Nabi. Nah, ketika Nabi pulang ke Aisyah, Aisyah itu mengeluhkan. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah wa ra'sa, ya Rasul, saya pusing ya Rasulullah," kata Aisyah. Kata Nabi, "Bal ana wallahi ya Aisyah wa ra'sa." Bukan kamu, aku yang pusing. Sakit kepala ini sangat berat sekali. Ini kata Nabi ya. Kemudian beliau berkata kepada Aisyah,
Wama, di sini Nabi itu bercanda, Pak. Ini masih sempat bercanda Rasul ya dengan istri-istrinya, Pak. Bercanda Nabi itu. Kata Nabi begini, wama darraki law muti qabli. Ini bahasa Nabi bercanda, Masya Allah. Kata Nabi, apa sih ruginya kalau kamu meninggal lebih dulu daripada aku, katanya. Fakumtu ilaiki, kan nanti aku yang ngurus jenazahmu. Wa kafantuki, aku yang membungkus jenazahmu dengan kafan. Wa shallaitu alaiki, aku yang menyolatimu. Wa dafantuki, aku yang menguburkanmu. Kata Aisyah, iya, tapi nanti kalau engkau pulang ke rumah, engkau langsung dengan istrimu yang lain, katanya. Cemburu Rasul itu, Pak ya. Masih sempat bercanda Nabi menjelang wafat itu, Masya Allah. Nah, setelah itu Nabi semakin memuncak demamnya, Pak. Kemudian Nabi masih bisa berkeliling. Ya, hari pertama itu Nabi masih bisa berkeliling. Ya, Nabi kilir ke rumah para istrinya. Puncaknya ketika Nabi berada di rumah Maimunah. Maimunah, salah seorang istri Nabi. Kemudian beliau memanggil para istrinya, meminta izin kepada mereka, izinkanlah aku, kata Rasulullah, agar aku dirawat di rumah Aisyah. Masya Allah. Nabi sangat cinta kepada Aisyah. Nah, ini saudaraku yang tidak bisa kita terima. Ketika orang-orang Syiah dengan kejinya lisan mereka, buah dari akidah keyakinan mereka menyampaikan Aisyah finnar, Aisyah di neraka. Allah musta'an. Bagaimana mungkin kita bisa menerima ucapan seperti itu? Mereka meyakini Aisyah itu pezina yang telah meracun Nabi, yang membunuh Nabi, yang di neraka. Na'udzubillah min syarri haula. Orang Syiah begitu akidah kepada Aisyah. Aisyah itu paling dicintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah. Maka semua istri Nabi memberikan izin. Setelah semua mengizinkan, maka Nabi pun keluar dari rumah Maimunah dan dipapah. Nabi sudah nggak bisa jalan sendiri gitu, Pak, saking pusingnya. Yang memapah itu dari Ahlul Baitnya, Pak. Yang pertama Al-Abbas, yang kedua Ali. Ya, Al-Abbas, yang kedua Ali, dipapah oleh Ali bin Abi Thalib. Hingga masuk ke rumah Aisyah. Kemudian bertambah demamnya. Kemudian di waktu sakit itulah Rasulullah tidak bisa ke masjid. Ya, Rasul itu tidak bisa menjadi imam, Pak. Maka beberapa kali Nabi meminta Abu Bakar menjadi imam. Allahu Akbar. Dalam kondisi Nabi sakit, Nabi tetap ke masjid, Pak. Dalam kondisi Nabi sakitnya parah, Nabi tetap ke masjid. Sampai kemudian berita sakitnya Nabi kan menyebar, Pak. Para sahabat itu sedih semuanya, Pak, sedih. Sehingga Abu Bakar itu dengan Ali itu keluar, ya. Ini pada hari Rabu atau hari Kamis menjelang wafatnya Nabi, ya. Beberapa hari menjelang wafatnya Nabi. Nabi mendapati para sahabat Ansar sedang duduk gitu, ya. Ditanya, para menangis, Pak. Ma yubkikum ya ma'syarul Ansar. Apa yang membuat kalian menangis? Apa? Ya Abu Bakar, aku teringat, katanya, majelis bersama Rasulullah di mana Nabi memberikan petuahnya, wejangannya, nasihatnya kepada kami, menjadi contoh buat kami. Sekarang sudah sekian hari Nabi tidak bersama kita di majelis ilmunya. Terus sahabat Abu Bakar mengecek, akhirnya beliau datang ke Rasulullah, diceritakan. Kata Nabi, tolong, katanya, carikan air. Hariku alayya sab'a kirab min ma. Carikan air dari 7 sumur yang berbeda. Jangan dipahami yang macam-macam, ya. 7 sumur berbeda plus kembangnya, enggak seperti itu. Kata para ulama, Nabi menginginkan semoga dengan 7 air yang berbeda itu membuat Nabi segar gitu kan. Barangkali beda, dari sumur ini berbeda gitu kan air itu. Nabi minta dituangkan, carikan 7 air, katanya. 7 sumur ya air, bawa ke sini. Hatta akhruja ilan nas fa a'hada ilaihim. Sehingga aku ingin bersama mereka sejenak, ingin keluar rumah gitu ya. Maka sahabat membawa air, Pak. Akhirnya dituangkan, Nabi duduk, disiram, ya, sampai kata Nabi tambah lagi terus sampai 7 kali, kata Nabi cukup. Nabi berdiri, Pak, agak segar. Nabi bisa berdiri. Kemudian setelah itu Nabi keluar untuk sholat, ya.
Nabi bersama para sahabatnya menyampaikan nasihat. Di antaranya apa? Di antaranya Nabi berwasiat kepada sahabat agar memperhatikan para sahabat Ansor, Pak. Maka ini penting buat kita, saudaraku ya. Ini wasiat Nabi ini. Nabi mewasiatkan agar kita berbaik-baik kepada para sahabat Ansor. Kata Nabi, kenapa? Karena sahabat Ansor itu Pak seperti garam bagi makanan. Apa maksudnya? Begini. Ikhwanifillah, sahabat Ansor itu tidak diragukan kecintaan, keimanan, keberanian mereka dalam membela Rasulullah gitu. Terdepan. Setiap jihad itu Pak, yang terdepan mesti sahabat Ansor, yang terbanyak mesti sahabat Ansor, dan yang paling banyak terbunuh di medan perang itu sahabat Ansor. Berkurang jumlahnya gitu. Kata Nabi, aku tidak akan mungkin melupakan kebaikan mereka, saudara, kata Rasulullah. Nabi wasiatkan, cintai sahabat Ansor. Maka kata Nabi yang mulia, ya, ayatul iman hubbul Ansor. Di antara ciri tanda keimanan itu cinta kepada sahabat Ansor. Wa ayatul nifaq, ciri kemunafikan itu bughdul Ansor. Kalian membenci orang-orang Ansor. Maka cintailah mereka, nanti Allah akan mencintai kita. Allahu Akbar. Saya tanya, sejauh mana kita mengenal para sahabat Ansor radhiyallahu taala anhum? Kenapa? Keberadaan sahabat Ansor itu pas seperti garam untuk makanan. Apa maksud gini? Kan sebagian sedikit jumlah sahabat itu. Saya mau tanya, makanan itu kalau tidak pakai garam enak tidak? Hambar ya. Masak sayur nggak pakai garam enak tidak, Bu? Apa garamnya banyak? Sedikit. Sedikit tapi menentukan gitu. Nah, keberadaan sahabat Ansor itu menentukan sekali gitu. Maka berbaik-baik kepada mereka karena Nabi sangat cinta, makanya Nabi memilih meninggal di Madinah gitu kan. Tatkala Futuh Mekah, para sahabat pernah agak iri, Pak. Ketika Nabi ngobrol sama kaumnya gitu ya di Mekah, kata orang Ansor gini, "Ya, Rasul kembali ke kaumnya nih. Lupa kepada kita kayaknya nih." Ya. Kitanya akan ditinggalkan. Pasti Nabi akan tinggal di sini. Ini kata sahabat Ansor. Nabi mendengar, "Ma taquluna ya qaum?" Kata Rasul mendekat. "Bicara apa sih kalian ini?" katanya ya. Enggak mungkin. Aku cinta dengan kalian. Makanya beliau memilih untuk meninggal di Madinah, di kota para sahabat Ansor gitu ya, di Madinah. Beliau memilih meninggal di Madinah gitu. Beliau kembali ke Madinah. Ikhwani fillah. Kemudian Nabi ketika tidak sanggup untuk sholat berjamaah, apa kata Nabi? Muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Tolong perintahkan Abu Bakar untuk sholat bersama manusia, jadi imam. Aisyah berkata begini, "Ya Rasulullah, bapakku itu kalau jadi imam dia gampang nangis ya Rasul, nggak bisa kedengar suaranya. Mending Umar saja perintahkan. Umar saja kan, Umar suaranya itu kenceng gitu kan. Jangan bapakku, jangan," kata Aisyah. Kata Nabi, Abu Bakar perintahkan untuk sholat. Berkali-kali akhirnya kata Nabi, "Ya mah, innakun la antunna sahiba Yusuf, muru Abu Bakar falyusalli bin nas." Terakhir kali Nabi menyebutkan begini, kata Nabi ya, "Diamlah kalian, sungguh kalian ini seperti wanita-wanita yang mempadai Yusuf dahulu." Udah perintahkan, jangan banyak menolak, udah perintahkan saja bahkan menjadi imam. Kata para ulama, saudaraku, ini isyarat tentang kepemimpinan Abu Bakar gitu ya. Dan itu udah ma'ruf semua. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang ngaku Islam membenci Abu Bakar, tuh aneh gitu. Ini Islam macam apa ini gitu? Ya, membenci Abu Bakar, mengkafirkan Abu Bakar, mencela Abu Bakar. Pada Abu Bakar ini nggak bisa kita menyayangi amalnya Abu Bakar, Pak. Kan Abu Bakar pertama kali berdakwah kan? Setiap orang yang masuk Islam mesti ngalir kepada Abu Bakar. Abu Bakar masuk Islam ya kepada Nabi juga begitu. Nggak bisa menyayangi Abu Bakar. Maka Umar itu pernah suatu saat ingin menyayangi Abu Bakar di perang Tabuk. Ketika Nabi berinfaklah, kita akan perang. Abu Bakar lebih dulu, Pak. Wah, kesempatan saya akan lebih dulu. Kalah sekarang Abu Bakar. Mereka itu fasabiqul khairat. Pas datang, apa kata Nabi yang mulia? "Ya Umar, apa yang kau bawa?" "Ya Rasul, setengah hartaku ya Rasul, aku sedekahkan." "Ya, terus keluargamu?" "Ya setengah lagi seperti ini." "Cukup," kata Nabi. "Abu Bakar, ya Rasulullah, semua hartaku infakkan." "Nah keluargamu?"
Allah wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya yang menjadi jaminannya. Kata Umar, kalah lagi saya katanya. Gak bisa menang Umar itu, Pak. Kalah terus. Ya, itulah Abu Bakar, amalnya Masya Allah seperti itu. Nah, itu isyarat ketika beliau menjadi imam, itu isyarat bahwa beliau memang pemimpin yang terbaik setelah siapa? Rasulullah. Kita gak bisa terima orang-orang Syiah mencela Abu Bakar dengan menuduh yang tidak-tidak. Dan ilmu mereka itu rapuh sekali, Pak, karena mereka tidak punya sanad, Pak. Hati-hati saudaraku ya, karena kalau kita awam kepada sejarah sirah, kita mudah disesatkan oleh orang Syiah. Maka Abu Bakar menjadi imam. Ala kuliah saudaraku, Nabi yang mulia terus seperti itu. Kemudian di hari wafatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu hari apa Pak? Hari Senin. Hari Ahad, sehari sebelum Nabi wafat, Nabi menyampaikan, ya, karena kata Aisyah, seminggu itu dapurku tidak ngebul, nggak bisa masak, nggak ada yang bisa dimasak, kata Nabi. Kata Aisyah, nggak ada yang bisa dimasak. Nabi menyebutkan, aku teringat, kata, beberapa dirham hartaku, uangku yang di bawah bantal, tolong diambilkan, sodakohkan. Nabi meninggalkan baju perang itu berdigadi ke yang Yahudi, Pak. Sudah nggak ada apa-apa, Nabi meninggal itu, menjelang meninggal itu, ya. Maka di hari Senin itu, Pak, Senin subuh ya, hari Senin itu Nabi yang mulia sedang puncaknya malam itu, malam Senin itu puncak demam. Nabi itu ingin ke masjid, Pak, ingin sholat, pingsan lagi, nggak bisa lagi, sampai Minggu malam itu agak akhir isanya itu, Pak, karena ingin Rasulullah menjadi imam gitu. Berjuang lagi Nabi, pingsan lagi. Itu diceritakan, Ibnu Mas'ud pernah masuk ke kamar Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau sakit ya sebegininya, katanya kan. Ya Rasulullah, katanya, apakah engkau akan mendapatkan pahala lebih dari yang seperti kami ini? Oh, jelas, kata Nabi yang mulia. Ya, jadi Nabi ditimpakan sakit itu 2 kali, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kan itu Nabi kekasih. Jangan punya anggapan masa kekasih Allah diberikan sakit. Justru Allah karena saking sayang kepada Nabi yang mulia. Apa ketika Allah ingin mengangkat kemuliaan seseorang diberikan dengan mudah? Saya tidak. Allah berikan ujian kepada Nabi yang mulia sampai menjelang wafat, dia diberikan ujian sakit. Ya, karena Allah ingin ketika Nabi kembali kepada Allah benar-benar bersih gitu ya. Ya, Nabi tidak punya dosa, tidak. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan seperti itu. Nah, kemudian sholat subuh, Pak, Nabi itu bangun, Pak. Itu sahabat itu udah nunjuk Abu Bakar jadi imam. Waktu itu beliau membuka tirai, Pak. Sahabat itu yang belum sholat kan, Abu Bakar itu sudah imam, Allahu Akbar gitu. Ada sahabat yang baru datang gitu, lihat Rasul, senang sahabat itu, langsung berisyarat untuk agar Abu Bakar membatalkan sholatnya gitu. Kata Rasul, isyaratnya jangan. Kata Nabi, sudah, lanjutkan saja sholatnya. Allahu Akbar. Nabi itu melihat sejenak, tutup lagi, Pak. Kata sahabat, rupanya itulah senyum yang terakhir yang kami lihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu senyuman terakhir Rasulullah yang kami lihat ketika Senin subuh itu, Pak. Kenapa? Nabi meninggal Senin waktu duha. Kami tidak pernah melihat senyum Nabi lagi, kata para sahabat. Itu senyuman terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah sahabat, Abu Bakar menjadi imam. Abu Bakar kembali ke rumah. Menjelang duha, semakin memuncak demam Rasulullah. Panasnya tinggi sekali. Nabi meminta diambilkan air, Pak. Air di baskom. Aisyah bawa air. Kata Aisyah, kata Rasul, tangan Nabi itu dicelupkan ke baskom itu, Pak, diangkat, diusapkan. La ilaha illallah, innalil mauti lasakarat, kata Nabi. La ilaha illallah, sungguh kematian itu ada sakaratul maut, ya, katanya. Ini Rasulullah kekasih Allah merasakan seperti itu. Nabi terus mengulang-ulang kalimat itu.
Ketika itu masuklah Abdurrahman ibn Abu Bakar, adiknya Aisyah, masuk ke kamar. Abdurrahman itu memegang siwak, Pak. Memegang siwak. Nabi berisyarat. Nabi sudah nggak bisa berkata-kata. Isyarat. Aisyah itu paham sekali. Karena Aisyah dekat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau ingin siwak, katanya. Nabi menganggukkan kepalanya. Maka kata Aisyah, ya Abdurrahman, kemari, sini siwak. Rasul ingin bersiwak. Siwak itu kemudian dihaluskan oleh mulut Aisyah, Pak. Dihaluskan. Nabi itu di pangkuan Aisyah, di sini gitu. Di pangkuan Aisyah. Setelah dihaluskan siwaknya itu diberikan Rasulullah. Rasul bersiwak. Tersenyum, siwak sampai kata Aisyah, sampai Rasul itu semua gigi dari siwak bersih gitu. Masya Allah. Nah, ini pernah disampaikan oleh para ulama kenapa Nabi bersiwak. Nabi pernah menyampaikan 7 hari gitu. Jadi siwak itu menyucikan mulut kita, membuat wangi dan membuat Allah cinta kepada kita. Siwak ini Masya Allah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW ya kembali, ya Aisyah, ambilkan air, dekatkan air, terus seperti itu. Dan puncaknya apa? Aisyah terus memandang Rasulullah. Ya, kata Aisyah, ya Rasulullah, mau aku ruqyah engkau? Jangan, sudah, nggak usah diruqyah, kata Nabi yang mulia. Kata Aisyah, kalimat yang aku dengar terakhir dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Ketika Rasul sedang puncak-puncak demam itu, mata Nabi ke atas, apa kata Nabi? Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, bersama pendamping yang maha tinggi ya Rabb, aku sangat ingin berjumpa dengan engkau ya Rabbana. Itu terakhir kalimat yang keluar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di waktu duha menjelang zuhur Nabi meninggal. Kata Aisyah, aku pandang wajah Rasulullah, keluar keringat dari sininya itu, dari kelopak matanya, tangan beliau mulai melemas. Kata Nabi, aku tahu ketika yang keluar dari sana Nabi itu Allahumma ar-rafiqul a'la, berarti Nabi memang tidak ingin lagi bersama kita. Rasulullah lebih memilih kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wafat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu duha hari Senin tanggal 11 Rabiul Awal. Beliau lahir di hari Senin, mendapatkan wahyu di hari Senin, hijrah hari Senin, meninggal hari Senin. Kemudian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Aisyah menyampaikan beberapa kalimat yang apa katanya? Sesungguhnya di antara nikmat yang dianugerahkan kepadaku adalah Rasulullah wafat di rumahku, di hari giliranku, dan di antara dada dan ujung daguku. Demikian juga Allah telah menyatukan antara ludahku dengan ludahnya, karena aku telah menghaluskan siwak, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Kata para sahabat, Rasulullah telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sudah meninggalkan kita. Rasul lebih memilih untuk berdampingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala fil jannah, di surganya. Maka ketika sampai berita ini, ya, sampai berita ini kepada para sahabat, sahabat tidak percaya, tidak percaya. Mata Rasulullah tidak percaya. Umar itu marah, Pak, ketika mendapat kabar Nabi meninggal. Umar tidak terima. Umar karena saking cinta kepada Nabi. Apa kata Umar? Mamata Muhammad, Muhammad tidak mati, Muhammad tidak mati. Yang ngomong Muhammad mati, aku penggal lehernya. Muhammad tidak mati. Muhammad pergi menuju Tuhannya sebagaimana dulu Musa menghadap kepada Tuhannya 40 hari 40 malam. Dia akan kembali kepada kita. Umar marah, Pak. Sahabat nggak berani. Umar yang marah nggak berani. Abu Bakar, saudaraku, ya, beliau tuh agak telat, Pak, dapat kabar wafatnya Nabi kan. Karena kan pulang dulu setelah jadi imam subuh kan. Nengok Rasulullah, pulang dulu ke rumahnya, agak jauh jaraknya itu. Abu Bakar dapat berita, segera membacok kudanya, turun di depan kamar Rasulullah. Beliau turun, beliau mendapati Umar sedang marah, tapi Abu Bakar tidak dulu ya mencegah Umar. Beliau langsung masuk ke kamarnya, ada Aisyah di sana. Keluar, masuk Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ditatap wajah Nabi. Kata Abu Bakar dengan keluar air mata, ya Habibi, ya Mustafa, ya Rasulullah, wahai Rasulullah kekasihku,
bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa maitan. Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Engkau selalu baik semasa hidup maupun matimu. Dipandang wajah itu bercahaya gitu ya. Walladzi nafsi biyadihi la yudhikukallahu mautataini abada. Demi zat yang jiwaku di tangannya, Allah selamanya tidak akan menimpakan kepadamu 2 kali kematian. Ya Rasul, inilah kematian yang engkau sering memberikan nasihat kepada kami selama ini. Engkau yang menyampaikan kematian, engkau sendiri berjumpa dengan kematian. Ya Rasulullah, selamat jalan ya Rasulullah. Dikecup keningnya Pak. Kemudian keluarlah Abu Bakar. Umar masih marah. Kata Abu Bakar, ya Umar, ijlis anta ya Umar. Duduk Umar, duduk. Kata Abu Bakar, Umar tetap aja Pak. Maka langsung Abu Bakar menyampaikan, amma ba'du ayuhal muslimun, faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah maha hidup, tidak akan pernah mati. Faqala ta'ala, maka dia membacakan ayat Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kemudian membacakan surat Ali Imran. Ya. Ma mata au qutila in qalabtum ala aqabikum wa ma Muhammadun ila rasul qad khalat min qabli rusul afa immata au qutila ya in qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu tidak lain seorang rasul. Dahulu sudah berlalu, sudah ada rasul-rasul setelah seperti Rasulullah. Sudah berlalu. Apa kalau Rasulullah meninggal atau dibunuh, kalian akan murtad ke belakang? Intinya apa? Kata Abu Bakar, yang kita sembah bukan Muhammad. Yang kita sembah itu Allah. Rasul tidak pernah mengajarkan agar menyembah dirinya, tidak. Yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Kita menyembah Allah, zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Itu Umar Pak mendengar itu, ya Allah, langsung menangis. Pedang itu jatuh ke bawah dia, langsung tersungkur. Kata mereka, wallahi laka annas lam ya'lamu anallahu anzala hadil ayat hatta talah Abu Bakar fatalaqahan nas minhu kulluhum fama asma basyaron minan nasi ila yatluha. Seakan-akan baru mendengar ayat itu turun waktu itu gitu. Saking kolabnya Pak. Ya, kematian Nabi itu musibah terbesar. Seakan-akan kami baru mendengar waktu itulah turunnya ayat itu gitu. Padahal sering kami baca ayat itu. Sering kami baca innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nabi wafat saudaraku pada hari Senin tanggal berapa? 11 Rabiul Awal ya. Tahun apa? Tahun tanggal 12 tahun 11 Hijriah. Berapa usia Nabi itu? 63 tahun. Itu usia hitungan apa tuh? Hijriahnya. Kalau hitungan masih berapa? 60 tahun Pak. 60 lebih tak sekian lah. 61 kurang gitu usianya itu. Dan usia Abu Bakar segitu juga. Abu Bakar wafat tuh usia 63 Pak. Siapa lagi? Umar 63, Ali 63, Utsman agak panjang memang 80 sekian tahun. Dengar sekalian, ini pelajaran yang berharga dari wafatnya Rasulullah SAW. Apa bahwasannya memang tidak ada satupun manusia yang tidak akan mati ya, semua akan mati. Kekasih kita Rasulullah SAW berjumpa dengan kematian. Dan pada kematian itu ada apa? Ada sakaratul maut. Ada apa? Ada sakarat. Kok Nabi berjumpa dengan sakaratul maut ya? Iya, karena itu terakhir kalinya. Ya. Bahkan Nabi sampai berdoa, ya Rabb, seandainya Engkau timpakan sakitnya sakaratul maut yang menimpa umat untuk aku saja cukup gitu. Nabi mengetahui betapa beratnya keluar roh itu Pak. Kata para ulama Pak, semua yang mati itu Pak, baik mati tenggelam di lautan, naik pesawat, jatuh pesawatnya gitu, sudah dibunuh, semua akan mengalami sakaratul maut. Karena ketika seseorang sakaratul maut itu dia udah bisa melihat yang gaib Pak. Semua merasakan. Semua merasakan. Iya, dia akan berjumpa dengan malaikat.
Maka hamba-hamba Allah, mari kita ambil ibrah dari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi wafat, Pak, sebagai seorang pemimpin muslimin yang disegani, yang ditakuti oleh raja-raja sedunia. Takut kepada Rasulullah, segan kepada Rasulullah. Nabi wafat sedang puncak amal, puncak berkarya. Maka jangan pernah berhenti beramal, berbuat baik sampai kedua kaki melangkah ke surga. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Nabi yang mulia, Nabi itu usia 40 dapat wahyu, betul? Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Hijrah ke Madinah, Nabi berperang usia berapa? Bawa senjata berapa? 55. Perang Badar itu kan perang yang pertama yang besar gitu. 55 di kita apa Pak biasanya, Pak? Pensiun, Pak, ya? Nunggu mati biasa itu ya. Nimbang cucu gitu kan. Nggak ada dalam kamus orang Islam, nggak boleh begitu. Nggak ada istilah sudah beres berkarya. Enggak. Harus terus berkarya. Sampai kapan? Sampai kedua kaki melangkah ke surga. Artinya apa? Sampai kita mati husnul khatimah gitu. Nabi itu puncak. Meninggal dalam puncak-puncak iman, puncak karya besar dalam semua hal. Nabi yang mulia. Iya. Jangan pernah berhenti, saudaraku. Ingat, ada kehidupan setelah kematian, akan ada akhirat setelah dunia. Mudah-mudahan ini sangat panjang, cuma tidak mungkin dibahas semua ya waktunya ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita semakin mempersiapkan semuanya. Dan ketahuilah, siapapun yang mempersiapkan perbekalan terbaik untuk kehidupan setelah kematian, itulah orang yang cerdas. Kan begitu ya, kata Nabi yang mulia. Jadi mukmin yang paling cerdas itu aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Jadi mukmin yang cerdas itu yang paling banyak ingat mati dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Kalau hanya ingat mati, semua juga ingat mati. Tapi sungguh-sungguh persiapan bekal untuk kehidupan setelah kematian ini yang jarang. Jadi orang yang cerdas, banyak ingat mati dan serius mempersiapkan bekal yang terbaik untuk kehidupan setelah kematian, untuk akhirat setelah dunia. Allah a'lam bishawab. Itulah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga menjadi nasihat untuk kita bersama, kekasih Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kekasih kita semua di saat detik-detik menjelang wafatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.